Saudara-saudari terkasih, sesudah Yesus menggenapi janji Allah dalam perjanjian lama dengan hidup, wafat, dan kebangkitannya, Yesus kemudian mengutus Roh Kudus. Maka masa kesaksian atau masa beriman itu adalah masa Roh Kudus. Kalau masa penggenapan itu masanya Kristus, kalau masa gereja, masa kesaksian itu adalah masanya Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus yang sekarang berperanan di dalam gereja. Dia yang memimpin, dia mengarahkan, dia yang menumbuhkan rasa sesal, dia yang kemudian membuat orang memberi kesaksian, tetapi terutama yang membuat orang percaya. Maka gereja adalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dibaptis, dan kemudian memberi kesaksian. Nuansa dominannya apa? Syukur. Mengapa? Karena keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus, bukan janji lagi. Dan sekarang tinggal percaya lalu bersyukur. Bersyukur bahwa hidup sudah dipulihkan. Hidup tidak lagi dibayang-bayangi maut. Hidup sekarang ini bersifat kekal abadi di dalam Tuhan. Maka gereja itu warnanya yang dominan adalah syukur. Ekaristi itu artinya puji syukur, bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan menepati janjinya. Karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan. Dan kita semua dipersatukan komunio dengan Tuhan yang sudah bangkit itu. Maka barang siapa dipersatukan dengan Yesus dalam hidupnya, dalam kematiannya, dia juga dipersatukan dengan Yesus dalam kebangkitannya. Itulah syukur dalam Ekaristi. Dan seluruh anugerah yang sudah diperoleh oleh Yesus dari keselamatan yang dia kerjakan, sekarang semua diserahkan kepada gereja. Semua anugerah. Anugerah untuk bersatu melalui Ekaristi, komunio. Kita hidup untuk selama-lamanya dengan makan tubuhnya dan minum darahnya. Pengampunan selalu disediakan kepada gereja oleh Yesus melalui sakramen pengampunan dosa. Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, bahkan yang sangat manusiawi saling mencintai, Tuhan menjadikannya sakramen sebagai tanda cinta Tuhan sendiri kepada kita manusia. Dan bagaimana Tuhan menyertai terus-menerus mempelainya yang telah ditebus dengan darahnya, sakramen imamat. Tuhan hadir terus-menerus sehingga semua orang bisa bertemu dengan Allah melalui Ekaristi, melalui sakramen-sakramen. Seluruh anugerah yang sudah diperoleh karena pengerjaan keselamatan oleh Yesus sendiri sekarang diwariskan kepada gereja. Dan yang lebih besar dari itu, Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan di dalam gereja, sehingga setiap orang melalui bimbingan, melalui sakramen-sakramen, mengenal Roh Kudus, dan kemudian siap dibimbing. Persoalannya adalah, seringkali kita kurang menyadari anugerah-anugerah yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang kemudian diwariskan melalui gereja. Gereja kurang dihayati sebagai sebuah keluarga, di mana kita bisa menarik semua rahmat yang sudah dimenangkan oleh Kristus, terutama anugerah Roh Kudus, terutama hidup bersatu dengan Tuhan. Karena itu, mari kita mencoba memahami anugerah besar, yaitu gereja. Rahmat iman sekaligus rahmat Roh Kudus yang membantu kita untuk terus-menerus menjadi lebih baik. Karena Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran yang membuat kita mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita lewat sakramen Ekaristi, yang membuat kita bisa bertumbuh dalam iman melalui firman, melalui sakramen-sakramen, yang membuat kita selalu bisa bersyukur karena kita bersatu dengan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih,
Masa gereja, masa kita adalah masa Roh Kudus. Masa syukur, masa menikmati buah-buah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, bukan sekedar janji lagi. Maka sebetulnya masa gereja itu adalah masa memberikan kesaksian. Kesaksiannya berupa hidup kita yang penuh sukacita karena sudah diselamatkan, sudah dikaruniai berbagai anugerah. Dan sebetulnya masa gereja adalah masa penantian. Penantian apa? Hidup bersatu dengan Tuhan. Penantian apa? Penantian masuk surga. Jadi kita semua di dalam masa gereja, masa Roh Kudus adalah orang-orang yang terberkati karena sudah percaya dengan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita itu tinggal masuk surga, hanya itu, tidak usah ribet. Masalahnya kita seringkali ribet sendiri, terutama karena kita tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Lebih dominan memikirkan perkara-perkara yang duniawi sampai lupa bahwa kita ini tinggal masuk surga saja. Bersyukur, keselamatan sudah dikerjakan, iman sudah dianugerahkan, didampingi oleh Roh Kudus. Semua kekayaan harta rohani sudah diwariskan lewat gereja. Apalagi yang kurang? Kita sendiri saja yang ribet sampai lupa bahwa kita tinggal bersyukur dan tinggal masuk surga. Masalahnya adalah bukan bahwa hidup di dunia ini, perkara dunia ini tidak penting, tetapi jangan sampai memikirkan perkara-perkara duniawi sampai lupa hal-hal yang surgawi. Anugerah yang sudah begitu besar dimenangkan oleh Yesus dan diwariskan melalui gereja. Maka mari kita bersyukur, hidup dalam damai sejahtera, hidup saling mengasihi dan percaya, penuh atas bimbingan Roh Kudus. Karena kita ini tinggal masuk surga saja. Keselamatan sudah dikerjakan. Kita tinggal menikmatinya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati.